Halo semuanya, selamat pagi Pak Gun dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Richelle Alaina Ong dan biasa disebut dengan Richelle. Saya berasal dari kelas 101 di SMA Budi Utama dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memperkenalkan produk inovasi saya yang saya sebut dengan spray minyak nimba. Tujuan saya memilih produk ini karena saya ingin mencegah virus mozaik. Saya juga memilihnya karena sangat jarang ada orang yang menggunakan produk ini sebagai pencegahan virus mozaik pada tanaman secara tidak langsung. Baik, untuk masuk ke permasalahan, jadi virus ini adalah virus yang menyerang tanaman dan ini menyebabkan pola bercak atau perubahan warna yang tidak merata pada daun. Gejala utamanya adalah area yang berwarna gelap dan terang menyerupai mozaik. Virus ini dapat menyebar melalui kontak fisik, serangga vektor, atau bahkan alat pertanian yang telah terkontaminasi oleh virus. Dampak dari virus ini ternyata dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Namun, sebenarnya virus ini pertama kali ditemukan di Belanda pada akhir abad ke-19. Penemuan ini dikaitkan dengan ilmuwan Rusia yaitu Dmitry Ivanovsky. Pada tahun 1992, ia mengamati bahwa penyakit pada tembakau ini dapat menular setelah penyaringannya, yang menunjukkan bahwa agen penyebabnya lebih kecil dari bakteri. Lalu, penelitian ini diperkuat oleh Martinus Bachendrick yang menyebutkan agen ini adalah virus. Setelah dari penjelasan tadi, saya akan menjelaskan alasan saya mengapa saya memilih virus tersebut. Karena di lingkungan saya itu banyak sekali ditemukan tumbuhan yang memiliki gejala virus mozaik, yaitu berkeriput, kuning, hitam di sekitarnya. Selain itu, sekitar 1 tahun lalu, saya bertanya ke salah satu anggota keluarga saya, mengapa daun itu bisa berkeriput, namun tidak ada yang mengetahui penyebab yang tepat. Jadi, saya memutuskan untuk mengambil permasalahan ini supaya semakin banyak yang mengetahui tentang apa itu virus mozaik. Jadi, setelah membahas permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pemangkasan dan penghapusan tanaman yang telah terinfeksi. Hal itu dilakukan karena virus mozaik ini bisa menular ke daun lain jika terkena. Jadi, cara pencegahannya yaitu dengan membuang tanaman yang terinfeksi, maka virus tidak akan menular ke tanaman lain atau daun lainnya. Tidak hanya itu saja, tapi dengan cara pengendalian vektor dan higien pertanian juga dapat mencegah penularan virus. Pengendalian vektor ini yaitu menghindari kutu daun dan serangga lainnya. Lalu, untuk higien pertanian, ini maksudnya adalah membersihkan atau menghigienisasi alat-alat pertanian. Untuk membantu pengendalian vektor dapat dilakukan dengan cara membuat inovasi minyak nimba atau neem oil. Minyak ini sering digunakan sebagai insektisida alami untuk mengendalikan hama dalam pertanian organik. Minyak ini memiliki sifat anti jamur, antibakteri, dan anti-inflamasi. Namun, minyak ini bukan termasuk sebagai pengobatan, melainkan hanya untuk pencegahannya saja. Jadi, setelah pembahasan itu semua tadi, masuk ke dalam cara pembuatannya. Minyak nimba ini biasanya dibuat dengan cara mengekstrak minyak dan biji pohon nim atau pohon nimba. Jadi, sebenarnya cara untuk membuat minyak ini cukup mudah, yaitu kita perlu menyiapkan bahan dan alatnya berupa biji nimba kering, minyak pelarut seperti minyak kelapa atau zaitun, blender atau penggilingan, saringan atau kain kasa, dan botol kering. Lalu untuk pembuatannya sendiri yaitu yang pertama siapkan biji. Bersihkan biji dari kotoran atau sisa buah, lalu yang kedua harus mengeringkan biji bila belum kering. Lalu setelah itu yang kedua adalah penggilingan. Penggilingan ini maksudnya adalah giling biji dengan blender atau penggilingan lainnya. Lalu yang ketiga adalah ekstraksi minyak. Yang pertama kita letakkan biji dengan hasil gilingan di dalam kain kasa atau saringan. Lalu campur biji dengan minyak pelarut yang setelah dipilih boleh minyak kelapa atau minyak zaitun dengan rasio 1:2.
Lalu yang keempat adalah penyaringan. Penyaringan ini saring minyak yang diperoleh untuk menghilangkan partikel biji yang tersisa atau yang belum halus. Lalu yang terakhir adalah penyimpanannya. Penyimpanannya ini simpan minyak nimba dalam botol kering di ruangan sejuk dan juga gelap. Jadi, kira-kira itu saja penjelasan dari produk inovasi saya yang saya beri nama dengan spray minyak nimba. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.